Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini Sumatera Barat atau ranah Minang memang menjadi fokus perhatian media gitu. Apalagi setelah Puan menyatakan pernyataan yang banyak diprotes, ini menjadi dialog yang sangat menarik, dan saya kembali mengajak Anda berbincang dengan satu figur yang sekarang ini paling banyak dibicarakan di publik, di Republik ini. Namanya Bang Hasril Caniago. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, di luar Bang Hasril Caniago, seorang wartawan, penulis gitu, dan belakangan saya lihat title-nya jadi budayawan Minang gitu. Karena ternyata beliau pengurus lembaga itu. Saya mengajak satu orang penulis muda juga, peneliti dan penulis muda, namanya Fikrul Hanis Sofyan. Assalamualaikum. Fikrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Ya, Fikrul ini pernah menulis sebuah buku yang menarik yang judulnya Menuju Lentera Merah. Ini cerita tentang orang komunis di Sumatera Barat yang disebutnya komini gitu. Pakai A. Bukan komunis tapi komini gitu. Oke, saya akan mulai dengan Bang Hasril dulu itu. Itu cerita tentang Arteria Dahlan. Itu jadi heboh sekali. Itu sebenarnya bagaimana duduk soalnya yang Bang Hasril? Iya, benar. Tapi saya kira ini orang merespon di luar konteks ya. Semalam kan kebetulan saya diundang di forum ALC-nya TV One. Nah, kemudian di situ saya ada bagian saya hanya bagian kecil sebenarnya yang saya katakan ini tentang demokrasi orang di Minangkabau. Ya, jadi perbedaan pendapat di Minangkabau itu biasa. Ya, malahan perbedaan aliran politik pun tidak jadi masalah. Ya. Malah dengan Hersweno Arif Point sebelumnya saya sudah pernah mengatakan dari satu lingkaran danau meninjau saja, ya, satu kawasan kecil dari Minangkabau itu bisa lahir tokoh politik dari berbagai aliran. Ya, memang dominannya Masumi ya. Di situ ada Muhammad Nasir, ada Rasuna Said, pahlawan nasional, jalannya di Jakarta itu panjang sekali itu. Kemudian Buya Hamka dan lain-lain. Ini dari PNI semua ya? juga ada. Ya. Meninjau semua ini. Ya. Meninjau, dari meninjau saja saya ceritakan. Nanti kaitannya dengan arteria ya. Nah, lalu ada dari PNI namanya Sabila Rasad. Sabila Rasad itu orang PNI, anggota KNIP dan pernah menjadi Menteri Perburuan di zamannya Kabinet Ali Sastroamidjojo. Tapi dari meninjau itu juga datang Bakhtarudin, ya, itu pendiri PKI. Ya, PKI itu berdiri setelah ada maklumat presiden, wakil presiden nomor X, kan berdiri partai-partai. Indonesia masuk ke parlementer. Berdiri pertama itu di Sumatera Barat itu PKI. Ya, kira-kira bulan Oktober 45 ya. Itu pendirinya Bakhtarudin. Masih ada hubungan sepupu atau sekaum lah dengan Rasuna yang Masumi. Nah, setelah Hersbon Point ini saya ditelepon oleh mamanya Arteria Dahlan, ya, paman lah ya, semacam paman. Tapi sistem kekerabatan Minang itu memang terlalu luas ya. Kalau satu suku saja, saya Caniago, Irma Suryani Caniago, dia enggak boleh panggil bapak kepada saya. Nah, dia mesti panggil mama atau udah. Kalau bapak dia salah, karena kita satu suku. Nah, dari pamannya Arteria Dahlan ini namanya Fauzi Ma'ruf, tokoh masyarakat Minang di Jakarta, khususnya tokoh meninjau ya. Fauzi Ma'ruf Datua Gunung Ameh gelarnya. Dia menanggapi wawancara kita sebelumnya. Jadi kami itu sebenarnya masih punya hubungan dengan Bakhtarudin. Begitulah uniknya. Saya ini, kata Pak Fauzi itu, dari keluarga Masumi. Tapi Bakhtarudin dari PKI. Lalu gimana hubungan kekerabatannya itu? Hubungan pribadi tetap seperti biasa. Bakhtarudin datang mengunjungi rumah ibu saya. Kalau waktu dia datang masuk pakai Assalamualaikum,
kalaupun tiba waktu sholat dia juga ikut sholat, tapi kalau apakah dia sholat di luar itu kami tidak tahu. Dan kami tidak saling mencampuri urusan politik masing-masing. Nah, lalu maaf saja, Atria Dahlan itu, karena saya berkawan dengan pamannya, saya anggap dia generasi, paling tidak adik saya, gitu, dia lebih muda. Jadi saya bilang sama Pak Fauzi Ma'ruf ini, itu Atria Dahlan juga dari meninjau. Dia pernah menjadi kontroversial ketika berdebat keras dengan Pak Emil Salim. Jadi tolong diajari itu. Oh dia itu keponakan saya, kata Pak Fauzi Ma'ruf. Ya kan gitu. Nah, oh kalau begitu udah tepat betul itu untuk mengingatkan dia. Karena di Minangkabau itu tidak ada stratifikasi sosial. Ya, berdasarkan pangkat, jabatan, kekayaan tidak ada. Orang hanya menghormati karena umur gitu. Jadi yang lebih tua, yang lebih muda harus santun kepada orang tua. Atria menjadi kontroversial karena dia menunjuk Pak Emil Salim, ya dianggap tidak sopan dalam adat Minang. Kebetulan lagi, ya ketika ALC, Atria juga datang. Saya kan lebih tua daripada dia, ya kan? Atria sini, saya bilang kan, ya sama orang Minang lah ya. Atria sini. Oh ya, kenapa Pak? Kamu jangan panggil Bapak. Panggil saya Mama, karena saya teman sama paman kamu, atau udah saja. Oh iya, siapa? Kamu kan kenal Fauzi Ma'ruf, Datuk Gunung Ameh. Oh iya, itu angku saya, katanya. Angku itu dalam bahasa Minang itu Mama atau paman yang sudah bergelar Datuk, ya gitu. Bagus sekali. Jadi saya bilang, itu ketika kita rehat dalam forum LC itu ya, rehat di ruang merokok, kebetulan saya merokok, Atria juga, ada Fadlizon, ada Sujiwo Tejo, ada Effendi Ghazali, ada Atria. Nah, waktu itu saya panggil gitu kan. Oke, kamu masih pandai bahasa Padang? Oh, masih udah. Saya kan wakilnya Bang Fadli di IKM, Ikatan Keluarga Minang. Oke, bagus. Atria, saya bangga dengan kamu, saya bilang. Ini off air ya, bukan yang on airnya. Ya. Saya bangga dengan kamu. Kamu itu orang Minang tapi tidak ikut berebut 14 kursi DPR dari Sumatera Barat. Kamu ambil dari Jawa. Itu kan luar biasa itu. Orang Jawa aja memilih kamu kayak ini, ya kan? Jadi Anda itu hebat. Saya senang sama dia. Ya kan? Ya udah katanya. Terima kasih katanya. Nah, cuma sebagai orang yang lebih tua saya ingatkan, Anda lebih banyak belajar baca buku-buku Minang tentang kebudayaan Minang. Karena Anda itu dihujat orang karena tidak sopan kepada Pak Emil Salim. Saya ingatkan itu kepada yang lebih tua kita lebih hormat. Bung Hatta saja mengatakan dia hormat kepada Tan Malaka. Karena Tan Malaka itu pertama lebih tua, yang kedua dia lebih lama dalam perjuangan. Itu kata Bung Hatta. Ketika dia dibujuk untuk mendamaikan persatuan perjuangan ya dengan pemerintah. Waktu itu kan oposisi Persatuan Perjuangan. Waktu tahun 46 itu. Sampai menjatuhkan kabinet Tahrir. Ya. Nah, akhirnya dibujuk Bung Hatta supaya bertemu dengan Tan Malaka. Cuma saja saya tidak bisa bertemu dengan Tan Malaka untuk datang ke sana karena saya diikat oleh protokoler. Saya ini wakil presiden. Ya kan? Kalau dari segi umur saya harus menemui Tan Malaka. Saya ceritakan itu kepada Atria juga. Di depan Sujiwo, Effendi Ghazali dan Fadlizon. Nah, dia ngangguk-ngangguk. Tapi kan ini ada persoalan politik, perbedaan pandang politik, dia bilang kan tentang Pak Emil Salim. Ya benar, saya kan bercerita kebudayaan, saya bilang kan. Jadi walaupun Anda bicarakan politik, tapi harus tetap menggunakan perspektif budaya, kita sama orang Minang. Oke lah, Bang, terima kasih. Oke lah, udah, katanya terima kasih. Nah, kemudian ketika sesi saya berbicara di dalam ALC, saya ungkapkan itu. Inilah contoh demokrasi di Minangkabau. Jadi jangankan perbedaan pendapat, perbedaan politik saja tidak pernah membuat orang bertengkar, ya kan? Nah, contohnya dalam keluarga Atria Dahlan, dia ini dari keluarga Masumi, tapi dalam keluarga Masumi itu, ya ada PKI-nya, yaitu namanya Bakhtarudin. Tapi kan tidak ada masalah, mereka tuh bergaul dengan baik, gitu kan, dalam satu keluarga. Nah, bukan saya mengatakan kakek apa. Kalau dihitung dari generasi,
Itu tuh Bakhtarudin itu generasi kakeknya dari Atria dari segi umur ya. Nah, itu kan biasa saja di Minangkabau. Atria senyum-senyum saja dia kan, ya senyum-senyum aja dia. Kalau dia merasa saya tuduh keturunan PKI, pasti dia bantah, ya kan? Apalagi dia pengacara hebat itu, ya kan? Cuma setelah itu muncul di media sosial. Ya karena ada mungkin yang tidak suka dengan Atria gitu kan, karena mungkin dia pernah ada dengan kasus Pak Ebe Salim. Muncullah sehingga sampai subuh saya tidak bisa tidur karena semua nelpon. Ya, itu apa PKI bukan. Saya tidak menjelaskan dalam konteks hubungan ideologis, tapi ini demokrasi Minangkabau gitu. Tapi akhirnya sudah dari media sosial masuk ke media mainstream ya. Makanya ini orang agak kaget-kaget kenapa tiba-tiba Arteri yang biasanya garang begitu kok dengan Bang Hasril Caniago rupanya diam-diam ya. Itu kan pendekatan budaya. Saya sapa dia sesuai dengan urutannya ya. Saya sayang kok bangga. Saya bangga dengan Anda saya bilang kan. Bayangkanlah orang Sumatera Barat dia dapat dipercaya oleh pemilih di Jawa itu kan luar biasa. Ya, menurut saya dia satu prototipe orang Minang. Tapi bawaan budaya Minang harus disesuaikan gitu. Jadi itu sudah klik. Siapa sudah saya sapa, si Atria sudah saya sapa. Ini penjelasan saya dan karena saya tidak punya media sosial yang lain, saya bikin di Facebook. Saya titip juga sama dia, saya bikin penjelasan. Ada 20 kali saya mungkin wawancara hari ini. Saya baru tidurnya dari kemarin itu baru 2 jam. Nah, respon Atria sangat bagus. Dia bilang, terima kasih Bang. Dia kasih salam gitu kan. Lalu saya direkkan begini. Nah, jadi tidak ada persoalan. Lain kali hanya orang kalau ada urusan hukum atau bermasalah dengan Atria, lapornya mesti ke Bang Hasril ini. Oke. Insya Allah bisa. Ya. Case close ya. Tapi kita akan lanjutkan soal PKI atau komunis di Sumatera Barat. Nah kebetulan kita mengundang Adinda Fikrul Hanif ini kan tulisannya bukunya menarik itu dan saya kira bukunya sekarang mau dicari-cari orang lagi tuh berkaitan dengan isu ya. Dia adik saya juga. Adik saya. Tapi belum kirim bukunya ke saya. Oke. Dapat parah. Ini mungkin bisa diceritakan tentang komunisme, bagaimana munculnya komunisme di Sumatera Barat. Karena menurut buat orang itu agak aneh gitu dengan kultur Arab, kultur Minang yang adat berseni syarat berjenis kita bolos, tiba-tiba muncul komunisme yang jelas selama ini pemahaman kita dia anti Tuhan kan gitu. Silakan dulu ke Adinda Fikrul. Baik, terima kasih Mas Hersu. Ini menarik juga apa yang disampaikan oleh Bang Aceh tadi mengenai persoalan DLC kemarin mengenai Arteria Dahlan. Nah, saya ingin menjelaskan dulu tentang komunis di Sumatera Barat. Sebenarnya ada hal yang menarik kalau kita melihat kalau kita belah Sumatera Barat itu waktu di awal tahun 1920-an itu, tepatnya tahun 1923, itu ada pembelahan antara Padang yang identik dengan yang waktu itu ada dibentuknya PKI waktu itu oleh Magas dan kemudian nanti disusul oleh Sarekat Rakyat Padang Panjang waktu itu yang dibentuk oleh Haji Ahmad Khatib gelar Datuk Batua. Nah, kita melihat di sini bahwa persoalan komunis di Sumatera Barat ini memang harus kita lihat dalam frame yang berbeda dengan yang ada di Jawa. Karena kita melihat dalam sejarah nasional itu sepertinya ada mengeneralisir apa yang terjadi di tahun 1927, 1948, kemudian tahun 1965 menjadi satu hal bahwa PKI ini adalah pemberontak. Tapi kalau kita melihat konteksnya tentu berbeda antara Sumatera Barat dengan Jawa. Nah, kita melihat di tahun 1923 misalnya, itu persoalannya yang dilawan itu adalah kolonial Belanda, bukan dalam bentuk pemerintah negara yang sah, misalnya seperti yang terjadi pada tahun 1965 kita melihatnya. Dan kemudian juga terjadi juga perbedaan ketika kita bicara tentang 1948 yang terjadi di misalnya di Madiun dengan yang terjadi di Sumatera Barat juga berbeda hal yang terjadi. Kalau 1948 terbentuklah FDR waktu itu di Madiun, tapi di Sumatera Barat malah tidak melakukan hal yang seperti itu yang dilakukan oleh musuh misalnya. Mereka tidak mematuhi apa yang dilakukan oleh musuh. Nggak salah Bakhtarudin juga Bang ya.
yang apa dia waktu itu masih Bakhtarudin itu ya. Ya, Bakhtarudin waktu itu yang tidak mau mengikuti perintah waktu itu ya. Perintah untuk melakukan hal yang sama yang terjadi di Madiun. Nah, kita melihat di Minangkabau sendiri misalnya seperti di Padang Panjang itu ada hal yang menarik ketika Haji Ahmad Khatib Datu Batuah yang seorang guru agama pengajar di Sumatera Tawalib itu yang awalnya tidak mengetahui apa-apa tentang komunisme dan kemudian dia berjumpa dengan seorang bekas aktivis dari VSTP yang merupakan didikan dari Sneflit waktu itu yang bernama Guru kereta api ya. Betul, guru kereta api. Jadi Natar Zainuddin ini merupakan blasteran India Padang dan kemudian mereka ketemu waktu itu di kereta api dan mereka di bus maaf. Dan kemudian mereka terjadilah proses dialektika. Natar kemudian menceritakan bagaimana pengalamannya di VSTP dan kemudian bagaimana sebenarnya komunisme itu ya dalam perspektifnya dia dan kemudian berusaha untuk meyakinkan Haji Datu Batuah. Maka waktu itu terjadi proses dialektika yang cukup panjang dan akhirnya ketika Haji Datu Batuah ini bisa diyakinkan oleh Natar dan kemudian Natar kemudian mengajak dia untuk datang ke Solo ya berjumpa dengan Haji Misbah. Karena Misbah waktu itu merupakan seorang tokoh Sarekat Rakyat juga yang mendirikan Sarekat Rakyat di Solo dan kemudian juga dekat sekali dengan irisannya dengan Muhammadiyah di Solo waktu itu. Ya. Nah, terjadilah proses dialektika dan kemudian Misbah meyakinkan bahwa komunisme ini merupakan satu-satunya jalan untuk menentang kolonial dan kemudian membunuh kapitalisme gitu. Akhirnya Datu Batuah bisa teryakinkan dan dia kembali lagi ke Padang Panjang dan kemudian dia mencoba untuk membuat sebuah gagasan yang agak berbeda dengan Misbah. Kalau Misbah hanya mensintesakan Islam dengan komunis, maka Datu Batuah mencoba untuk mensintesakan tiga waktu itu. Ada Islam, ada komunis, dan kemudian ada Minangkabau. Dia mencoba untuk memformulasikan hal yang berbeda dengan apa yang dibuat oleh... Ini guru pesantren ini ya? Iya. Ya, guru pesantren ya, Datu Batuah ini ya? Ya, tapi kalau kami menyebutnya sekolah waktu itu, Mas. Sekolah ya? Belum Sekolah ada Tawalib. pesantren. Ya, kalau di Jawa kira-kira pesantren lah, kira-kira gitu ya? Ya, seperti itulah. Pesantren. Dan kemudian dia membawa Natar waktu itu untuk karena dia percaya Natar ini merupakan seorang ideolog yang benar-benar memahami tentang komunisme itu. Dan dia mencoba untuk memanfaatkan mensosialisasikan ide-idenya itu yang kemudian ia sebut sebagai kumini. Ya, yang kumini dia menyebutnya. Ya, kumini. Ya, sintesa antara yang tiga tadi itu. Dan dia mencoba untuk meyakinkan itu melalui sekolah yang di tempat dia mengajar. Di tempat dia mengajar waktu itu di Sumatera Tawalib. Kemudian ada hal yang menarik, dia seorang datu. Dia berpakaian datu di penghulunya di suku di suku Guci waktu itu. Dan datu waktu itu punya pengaruh yang cukup kuat dan mengakar waktu itu di anak kemanakannya. Dan tentunya di sanalah dia mencoba untuk memanfaatkan gelar datunya. Dan kemudian sebagai guru agama dia juga mencoba untuk mensosialisasikan ini langsung ke murid-murid Sumatera Tawalib waktu itu. Dan kemudian dia mencoba untuk membuat media pers yang dia namakan Pemandangan Islam. Dan kemudian waktu itu dia pilihlah seorang pimpinan redaktur namanya Jamaluddin Tamim. Inilah yang kemudian menjadi tangan kanannya Tan Malaka pasca tertangkapnya Haji Datu Batuah nantinya. Dan kemudian sedangkan Natar Zainuddin itu dia beroperasi di luar Sumatera Tawalib, tepatnya itu di Pasar Usang. Dia membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan International Debating Club. Di mana itu? Di Minang? Itu di Pasar Usang itu di Padang Panjang. Padang Panjang juga. Oh, oke. Iya, jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 1 kilo paling jauh lah dari Sumatera Tawalib itu. Jadi kita bisa sebut bahwa awal mula komunisme di Sumatera Barat itu tumbuhnya di kawasan Padang Panjang itu ya? Betul, di Sumatera Tawalib tepatnya. Sumatera Tawalib. Nah, Nah, International Debating Club atau IDC ini kemudian juga membuat sebuah media pers yang disebut dengan jago-jago. Jago-jago. Iya, jago-jago. Nah, jadi kalau untuk untuk belajarnya di sana dan kemudian untuk pengkaderan maka dilakukanlah di International Debating Club.
Nah, kedua tokoh ini juga turut aktif untuk menulis. Mereka mensosialisasikan segala persoalan komunis misalnya, tapi mereka tidak menyerang tentang persoalan kelas misalnya. Tapi mereka hanya menyebut bahwa komunis ini merupakan sebuah gerakan, sebuah ideologi yang digunakan untuk menentang, mereka menyebut Belanda itu sebagai kafir lah gitu. Nah, dan itu yang merupakan tentang Islam juga tidak ya? Tidak. Mereka hanya menyerang tentang pemerintah kolonial Belanda. Tapi nanti dalam perjalanan berikutnya nanti ada gesekan yang cukup keras nanti dengan Sumatera Tawalib, juga dengan dengan termasuk juga dengan Muhammadiyah nantinya. Ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan sementara ini Datuk Batuah ini memilih komunis sebagai karena dianggap progresif, revolusioner dan bisa melawan kapitalisme dan kolonialisme gitu ya. Betul sekali. Ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Dan kemudian ada hal yang menarik ketika beberapa kali mereka melakukan semacam parkhadering. Ini maksudnya adalah rapat umum ya. Rapat umum yang waktu itu sering mereka lakukan di bioskop waktu itu, Mas. Jadi rapat umum bukan dilakukan di sekolah, tapi waktu itu di bioskop di Padang Panjang. Nah, jadi beberapa kali mereka mencoba untuk menghadirkan, termasuk juga salah seorang tokoh Sentral Syarikat Islam, yaitu Abdul Muiz. Ini juga orang Minang, Abdul Muiz ini. Ya, jadi waktu itu memang di Jawa sendiri terjadi gesekan yang keras antara Syarikat Islam Putih dengan yang merah misalnya. Ya. Dan kemudian antara Abu Salim dengan Semaun misalnya dengan kawan dan sebagainya itu, termasuk juga dengan Abdul Muiz ini. Nah, Abdul Muiz waktu itu juga menjadi sasaran dari kemarahan dari orang-orang Syarikat Rakyat itu. Ini sebelum ini pada hari untuk membentuk atau mensahkan Syarikat Rakyat ini. Tepatnya itu pada tanggal 10 November 1923. Ya, kalau kemudian ini kan generasi tahun 1920-an ya, yang kemudian Datuk Batuah ini oleh Belanda ditangkap dan dibuang ke Australia, ke Digul dulu baru ke Australia. Ya, sebelumnya mereka itu ditangkap, kemudian dibuang ke Kafananu dan Kalabahi, Nusa Tenggara Timur. Kemudian setelah terbentuknya kamp konsentrasi di Bovendigul, nah kemudian baru mereka dipindahkan ke Bovendigul. Nah, itu setelah sebelum 1942 karena Jepang itu menyerang waktu itu masuk ke Indonesia, maka seluruh interniran yang berasal dari Bovendigul itu kemudian dipindahkan ke Australia. Waktu itu juga pemerintah Australia juga kecolongan karena pemerintah Belanda ini itu mengatakan bahwa orang-orang yang dipindahkan dari Digul ke sana itu adalah narapidana. Sementara mereka ini merupakan tahanan politik gitu. Ya. Nah, di Australia waktu itu ada semacam ketentuan bahwa mereka tidak mau menerima tahanan politik, tapi hanya murni narapidana gitu. Oke. Nah, di sanalah kecolongannya. Ya, kalau kita persingkat, bagaimana kemudian hubungan para komunisme generasi awal di Sumatera Barat ini dengan generasi berikutnya itu? Di mana mereka titik temunya? Nah, jadi begini, Mas. Jadi ketika di Bovendigul itu, jadi ada di sana nanti karena ini merupakan konsentrasi kamp konsentrasi. Jadi tidak berbeda dengan kamp konsentrasi yang ada yang dilakukan oleh Nazi ya. Jadi kamp konsentrasi ini semacam perkampungan tapi di tengah hutan, Mas. Di tengah hutan, dan kemudian mereka tidak bisa buka akses gitu. Kalau mereka pun mau keluar, mereka harus menyeberangi sebuah sungai dan kemudian di sana ada buaya besar gitu loh. Nah, itu yang agak menakutkan bagi maka termasuk juga di sana juga ada nyamuk malaria yang kemudian bisa saja merenggut nyawa mereka karena waktu itu sudah menjadi wabah. Nah, jadi ada beberapa orang yang kemudian agak melunak itu dalam arti bahwa mereka ini tidak mau lagi untuk aktif melawan Belanda politik gitu. Ya, tidak mau lagi melawan Belanda. Nah, kemudian ada beberapa orang yang kemudian dipindahkan atau ya dipulangkan ke kampung halamannya. Salah satunya saya sebut misalnya ada Abdul Karim ya, yang kemudian dipindahkan di eksternir ke Sumatera Timur waktu itu. Dipulangkan lagi ke Sumatera Timur karena dia dianggap sudah kooperatif lah. Ya. Kemudian ini merupakan salah seorang tokoh yang kemudian memicu terjadinya revolusi revolusi Sumatera Timur waktu itu. Ya. Nah, untuk kasus Sumatera Barat sendiri itu terjadi ketika orang-orang
ex-digulis ini itu kemudian ada yang dipulangkan ke Sumatera Barat. Nah, untuk kasus Bakhtarudin saya nggak tahu didapat dari mana. Cuman kalau untuk kasus misalnya seperti di daerah yang Nagari yang pernah saya teliti, misalnya di Kotolaweh, itu terletak di antara Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Di sana malah terbentuknya proses kembalinya komunis itu karena orang-orang ex-digulis ini pulang lagi ke setelah pasca proklamasi kemerdekaan ya. Dan kemudian mereka lah yang kemudian membuat semacam jejaring pimpinan, dan kemudian pimpinan yang kedua inilah yang kemudian menyebarluaskan dan kemudian mencari massa. Begitu Mas. Oke, ini jadi kalau generasi pada periode Bakhtarudin ini kelihatannya Bang Hasril bisa lebih menjelaskan ya tentang eranya pada era kemerdekaan, soal komunisme era kemerdekaan, Bang Hasril. Baik, saya juga ingin sebenarnya mungkin sedikit memperkaya atau memberi perspektif dari penjelasan Fikrul yang sudah sangat komplit tadi. Orang kan sepertinya kan kok diterima begitu saja komunis di Sumatera Barat. Ya. Karena dalam pandangan mereka komunis itu hanya alat. Jadi bukan ideologi. Jadi metode perjuangan kelas ya atau teori Marx dan segala macam itu mereka anggap hanya alat ya. Nah, ini kita bisa jelaskan kenapa Tan Malaka itu malah dia hanya menjadikan komunis itu sebagai alat. Ada cerita tadi malam kita diskusi dengan Fadlizon ya. Jadi setelah dia dibuang dari Indonesia, Tan Malaka itu dia kan ke Eropa lagi. Ya kan? Setelah dia jadi pimpinan PKI di Indonesia gitu. Nah, dia diundang untuk Kongres Komunis Internasional, Komintern di Moskow tahun 1924. Hatta itu pengagum Tan Malaka. Ya kan? Begitu dia dapat kabar, itu kita bisa baca di memoirnya Hatta. Begitu dia dapat kabar bahwa Tan Malaka mau ke Moskow dan sekarang berada di Berlin, kabar itu disampaikan oleh Darsono, kan pimpinan komunis juga kan, PKI. Dan Bung Hatta meninggalkanlah kuliahnya sebentar di Rotterdam, naik kereta api dia ke Berlin. Ke Berlin hanya untuk menemui Tan Malaka. Begitu kagumnya dia, ya kan? Nah, bagaimanapun nanti malah Bung Karno juga mewariskan Republik ini melalui testamen kepada Tan Malaka karena dia kagum dengan Tan Malaka gitu kan. Ya. Nah, sampai di Berlin ketemu dengan Tan Malaka. Orang Minang itu kepada yang lebih tua itu panggil engku, ya kan? Nah, Tan Malaka itu kan kira-kira 5 tahun atau 6 tahun lebih tua daripada Hatta. Jadi engku mau kemana, kata Bung Hatta. Ya, dia diundang untuk berbicara dalam Kongres Komunis Internasional di Moskow tahun 24. Kata Bung Hatta, berarti engku nanti akan jadi anak buah Stalin, dia bilang kan. Jadi jawab Tan Malaka, Hatta, dia bilang kan, kita ini orang Minang. Orang Minang itu tulang punggungnya lurus. Jadi saya tidak bisa membungkuk, katanya. Artinya dia tidak akan bisa jadi anak buah Stalin gitu kan. Dia menganggap setara dengan Stalin. Bayangkan itu PD-nya Tan Malaka itu kan. Kemudian apa yang membuat dia kemudian keluar dari Komintern, ya Komunis Internasional, kemudian mendirikan PARI, itu kan sebenarnya perbedaan pandangan dia dengan apa? Dengan Stalin. Soviet ya. Ya. Karena Tan Malaka perjuangan komunis internasional adalah untuk memerdekakan negara-negara yang terjajah. Ya. Kata Tan Malaka, kalau itu memang misi perjuangannya, komunis internasional harus membangun aliansi dengan pan-islamisme. Ya kan? Nah, itu pangkal persoalannya. Karena negara-negara terjajah itu pada tahun 24, tahun 20-an itu adalah negara-negara Islam. Iya kan? Nah, karena itu kalau memang memperjuangkan komunis internasional memperjuangkan memerdekakan negara-negara terjajah, kita harus bangun aliansi dengan
negara-negara Islam, ya kan? Ya. Nah, dia secara demonstratif itu Fadlizon tadi malam kita diskusi, dia punya data di dalam arena kongres itu. Dia minta Tamalaka ini minta izin di dalam arena kongres itu. Ini waktu sholat, saya sholat dulu. Bayangkan itu di tengah Kongres Komunis Nasional, Tamalaka itu izin sholat gitu. Jadi tentu saja orang Minang yang kuat dengan Islam itu sangat mendewakan Tamalaka. Karena agamanya dia tidak ubah, ya kan? Dia tetap, Anda dulu bilang komunis religius. Sebenarnya Islam yang menggunakan ya teori-teori komunis untuk perjuangan gitu, menjadikan teori komunis itu alat perjuangan. Mereka tidak mengubah agamanya, ya kan? Nah, nanti tadi Anda tanya ke era merdeka ya. Kan komunis itu mulai melakukan kekerasan ya. Misalnya dia mulai menjadikan Islam sebagai musuh ya. Sekarang kan ada buku yang sedang ramai itu. Siapa yang banjir darah itu kan? Kan komunis itu di Indonesia mulai menjadikan Islam sebagai musuh kan? Surya Negara. Nah, ya. Orang Minang tentu tidak seperti itu, ya kan? Itulah mulainya nanti akan bergeser, bisa kita jelaskan sampai G30S gitu kan. Nah, kenapa orang Minang itu akhirnya menentang habis PKI itu gitu. Oke. Nah, kan Anda pernah menyebut sebelumnya bahwa di Minang suara PKI itu pada pemilu 55 justru lebih tinggi dari PNI kan? Nah, itu kemana? Kemana kader-kader PKI itu setelah tahun 55 ke belakang? Oh, banyak yang lari, yang apa segala macam gitu ya. Jadi karena PKI, komunisme hanya dijadikan alat dan semua orang PKI itu adalah Islam, ya bayang aja yang diceritakan siapa? Fikrul. Di Badadiri Haji Datuk Batuah itu, seorang haji, guru agama, datuk lagi. Iya kan? Dia kok jadi komunis? Ya karena komunis belum mempersoalkan menjadikan Islam sebagai musuh. Karena konsepnya Islam itu yang harus diperjuangkan gitu kan. Sama dengan pidato Tan Malaka di Kongres Komunis Internasional di Moskow kan. Jadi tidak ada masalah. Jadi ketika ya Bung Karno sudah mulai agak ke kiri, tapi gini, di Minangkabau itu sangat dinamis ya. Konflik dan harmoni itu dan suka dengan tidak suka itu dia perlihatkan dengan perilaku ya. Begitu dia tidak suka, misalnya ada yang Soekarno yang mulai tidak dia sukai, dia tidak akan dukung Partai Soekarno gitu kan. PKI sampai saat itu tidak pernah menyakiti orang Minangkabau. Pemberontakan Silungkang hanya melawan kolonial. Tahun 2007 ya? 2027. 48 dia tidak ikut. Masa pemerintah negara sendiri yang mau kita rongrong tidak ikut komunis di Sumbar. Nah, komunis ini baru mulai ditentang di Sumbar ketika dia mulai menjadikan Islam sebagai musuh. Ya, nah, itu mulai kita apakan. Ya kan akhirnya di Jawa yang dibunuh itu ulama gitu ya. Sehingga dia lebih disukai daripada PNI sendiri. Saya katakan secara nasional PNI adalah pemenangnya 22%, Marsumi 21%, tapi kursi di parlemen sama, NU 18%, PKI 16% di Indonesia. Di Sumatera Barat, Marsumi 49%, Perti 28%, PKI 7% nomor 3. PNI hanya 1%. Nah, karena dia 7% itu dia mengirim wakil satu anggota parlemen, saya lupa namanya, dan satu anggota konstituante, yaitu Bakhtarudin yang kita bicarakan tadi. Anggota parlemen. Ya. Jadi di masa lalu buat orang Minang PKI lebih laku dibandingkan PNI ya? Iya. Nah, tapi pada G30S, kenapa begitu gencar ya? Karena saya ceritakan tahun 50-an itu ya, 50-an dan puncaknya tahun 55 itu kan Bung Karno kemudian udah orang menuduh condong ke kiri, artinya dia memberi angin kepada PKI. Ya gitu. Nah,
waktu itu PKI ini sudah mulai dilihat gelagat yang membahayakan, dia sudah mulai memusuhi Islam, ya kan? Karena itu Isa Ansari pada tahun 1954 sudah menulis buku Bahaya Komunis Bahaya Merah di Indonesia. Itu berdasarkan 48. Setelah 48 itu masih ada bergerak mereka dan sudah menjadikan Islam sebagai musuh. Makanya orang Sumatera Barat udah menganggap ini komunis ini udah tidak bisa lagi nih. Karena sudah bukan alat lagi, sudah jadi ideologi dia gitu. Ya. Oke, Rikrul, mungkin pendek saja. Kalau Anda amati sekarang bagaimana kalau anak-anak muda sekarang di Minang ini melihat komunisme? Memang ada ada semacam pergeseran ya di Minang, terutama pasca reformasi tahun 1998 itu. Jadi ada seperti keran yang dibuka ketika persoalan demokrasi, dan kemudian juga ini terjadi di tingkat mahasiswa maupun pelajar, ketika buku-buku kiri mulai tersebar kembali, dan di sanalah mereka ingin tahu komunis itu seperti apa waktu itu. Nah, saya melihat juga ada hal yang menarik, terutama untuk di daerah X yang menjadi kantong-kantong dari PKI waktu itu, ada semacam perubahan ya, perubahan mindset. Misalnya kita ambil dalam kasus misalnya di beberapa nagari yang dulunya itu merupakan kantong-kantong dari komunis. Nah, kita ketahui pada masa Orde Baru kan terjadi semacam under pressure ya, penekanan terhadap mereka yang berhaluan kiri dan kemudian harus memilih Golkar misalnya, atau tidak diberikan semacam hak politik ya. Tapi pada masa pasca reformasi itu ada terjadi pergeseran. Kalau mungkin di Jawa mereka lebih memiliki PDIP, malah di Sumatera Barat kayaknya lebih cair misalnya. Di beberapa negara yang saya lihat itu malah mereka memilih partai yang bisa kita sebut ada seperti PAN misalnya. Bahkan ada juga yang mereka yang masuk ke partai misalnya seperti PKS kalau nggak salah itu. Tapi kita melihat bahwa di sini ada semacam pergeseran. Perspektif dari tahun 1920-an ke sampai 1965, kemudian pasca reformasi terjadi perubahan pilihan, terutama dari keluarga mereka yang pernah terlibat misalnya ya. Tidak mereka PDI ya, justru malah ke partai-partai Islam. Malah ke partai-partai Islam mereka. Dan kemudian juga ada hal yang ingin saya garis bawahi juga, pernyataan dari pernyataan Bang Hasil ini. Saya melihat bahwa ada kecenderungan yang agak berbeda dalam beberapa kasus ya. Misalnya kita mengambil contoh kasus misalnya di Kabupaten 50 Kota, itu ada kasus menarik yang saya temukan. Dia seorang ketua Asyiyah dan kemudian pada tahun 1960 itu dia mengikuti Muktamar Muhammadiyah di Jakarta. Waktu itu dihadiri oleh Bung Karno kalau nggak salah. Nah, dia ketika dia pulang, mamanya itu atau pamannya itu pernah memaksa dia untuk memimpin sebuah organisasi underbow-nya PKI waktu itu, ada Gerwani, kemudian ada BTI. Kenapa dia dipilih? Karena waktu itu di kampung halamannya dia itu di daerah Mudia Kabupaten Kota itu belum ada yang selevel dengan dia, artinya yang terdidik. Dia mengharapkan bahwa kemenakannya ini itu bisa menggerakkan massa itu melalui kepemimpinannya dia. Akhirnya setelah didesak, akhirnya dia memilih untuk memilih BTI ya, Barisan Tani Indonesia, dan dia waktu itu menjabat sebagai wakil ketua BTI untuk Kabupaten Kota. Nah, pasca 1965 dia dikejar-kejar waktu itu oleh tentara sampai akhirnya tertangkap dan beberapa kali dipindahkan di penjara. Dan setelah kejadian itu dan dia ditangkap oleh tentara dan kemudian lepas dari penjara. Dan selama dia di penjara waktu itu di Payakumbuh, dia diminta malah sebagai rohis ya, untuk memberikan semacam siraman rohani kepada seluruh tahanan. Nah itu yang menariknya, bahwa sebenarnya walaupun di Minangkabau ada orang itu yang pernah ikut terlibat di dalam
PKI misalnya ataupun dalam organisasi-organisasi yang ada di bawahnya, tapi mereka tetap menjalankan ritual Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Aceh tadi itu. Ya. Nah, kemudian juga kasus yang menarik berikutnya kita bisa melihat misalnya seperti di daerah Padang Panjang tadi yang saya sebutkan tadi, di sebuah nagari yang ada di kaki Gunung Singgalang itu, di sana malah terjadi perubahan besar-besaran stigma dan ketika pemerintah rezim Soeharto ya berdiri melalui Orde Barunya, dan kemudian terjadi penekanan terhadap mereka, dan kemudian mereka tidak memilih PDIP waktu itu sebagai pilihan mereka. Padahal waktu itu saya masih ada beberapa pentolan waktu itu, bahkan juga ada seorang ex anggota DPRD DKI Jaya yang waktu itu juga dia juga pernah menjabat sebagai ketua pemuda rakyat waktu itu di DKI Jaya. Tapi dia malah tidak mengerahkan kepada anak kemenakannya untuk memilih PDIP. Malah dia membebaskan anak kemenakannya untuk memilih partai apapun waktu itu. Nah, ini kasus menarik misalnya. Mungkin agak berbeda di Jawa ya. Oke, Bang Aceh, mungkin ini sambil sekalian closing statement ya, Bang Aceh. Jadi tadi Adinda Fikro menyampaikan bahwa memang beda di Sumatera Barat dengan di Jawa ini. Jadi kalau di sana, apakah ada kaitannya karena kemarahan pada Soekarno itu kemudian banyak sekali kalau di Sumatera Barat para keturunan anak orang-orang PKI ini mengalihkan dukungannya tidak ke PDIP tapi justru ke partai-partai basisnya Islam, atau ada kaitannya dengan basis dasar agama di Minang yang begitu kuat? Jadi ada sebenarnya periode yang sangat penting bangkit dan tenggelamnya PKI di Sumatera Barat ya. Ya. Ini berkaitan dengan PRRI ya. Oh, ya. Ini menarik ini ya. Ya, jadi setelah pemilu 55 itu kan sudah menyadari tokoh-tokoh nasional ya, termasuk yang di Jakarta itu seperti Muhammad Nasir nih segala macam. Kan ketika kabinet-kabinet setelah 55 itu karena Masyumi menentang Nasakom, mereka sudah jadi oposisi, sudah di luar gitu kan. Komunis di dalam pemerintahan ya. Kemudian Masyumi keluar, ya kan? Karena yang mau masuk Nasakom itu kan hanya NU, ya, kabinet Nasakom itu. Nah, kemudian terjadilah penyimpangan konstitusi, ya. Malah kalau saya menyebutnya bisa kita katakan penyimpangan Pancasila, karena sudah memasukkan komunisme yang anti Tuhan. Karena waktu itu komunis betul-betul sudah ateis ya, didominasi oleh para anti Tuhan. Aidit sendiri menghapus agamanya, ketua PKI itu. Dan itu orang Minang ya? Ya? Dia orang Minang, keturunan Minang dari meninjau juga ke Bangka. Ya, sama dengan keluarga Yusril. Yusril Iza itu kan dari Minang ke Bangka merantaunya. Ya kan? Nah, sama itu Minang juga ya? Yusril. Oh iya, jelas datuk dia itu. Datuk Yusril itu. Iya. Iya, orang kampungnya saya, Pekumbu. Ya. Jadi karena itu perjuangan PRRI itu salah satunya adalah anti komunis. Karena sudah melihat mereka komunis ingin berkuasa melalui Nasakom. Ya, kita tidak tahu apakah ini skenario sadarnya Bung Karno atau hanya karena pengaruh yang kuat dari tokoh-tokoh PKI waktu itu. Tapi yang komunis harus kita tentu menurut pandangan orang PRRI itu komunis itu kan bersifat nasional. Juangan sebelum PRRI itu terjadi dalam merapat. Jadi penentangan, bisa dengar? Bisa ini kemudian melahirkan PRRI. Dewan Perjuangan itu terdiri dari Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Garuda di Palembang, dan Permesta di Sulawesi. Itu Waro, Hussein, dan Berlian itu rapat di Palembang. Tanggal kira-kira antara tanggal 6 sampai 9 September. Pada saat yang sama, dalam periode yang sama, itu ada rapat Majelis Ulama Islam se-Indonesia di Palembang, kan? Pernyataan mereka sama, menentang komunisme yang bersifat internasional. Jadi Islam sudah betul-betul memusuhi
waktu itu apa? Jadi perjuangan dewan-dewan daerah ini yang kemudian menjadi PRRI itu sama dengan hasil Kongres Kongres Alim Ulama Islam itu namanya, belum MUI. Ya, MUI itu kan baru 75 setelah Buya Hamka mendirikan. Itu sama persis tuntutannya, salah satu butirnya. Bubar menentang komunisme yang bersifat internasional. Jadi komunisme itu dianggap bukan bersifat nasional, bukan kebangsaan. Kepentingannya adalah kepentingan nasional, bukan kebangsaan. Ya. Lalu kemudian kita tahu terjadilah PRRI, ya gitu kan. Nah, setelah PRRI ini, kita masih apa betul-betul ini direstui penyerangan oleh Bung Karno atau tidak? Kita harus tahu, teliti juga sejarah. Karena sebelum Ayani dikirim ke Sumatera Barat itu Bung Karno itu cuti. Karena kesehatan terganggu, dia pergi ke Tokyo. Sehingga sebenarnya mau diselesaikan dengan perundingan. Bung Hatta yang sudah bukan lagi wakil presiden, itu 2 kali bikin surat kepada Bung Karno. Bung, kita perlu bertemu untuk menyelesaikan ini. Artinya kita orang tua ini, anak-anak kita sedang bertikai. Bung Karno menjanjikan pertemuan tanggal 3 Maret 58. Ya kan? Ya. Tapi tiba-tiba pada tanggal yang dijanjikan, Bung Karno menyatakan dia tidak bisa. Akhirnya tidak adalah pertemuan antara tidak bisa salahkan Nasution. Kalau tentara menghadapi seperti ini, enggak pemberontakan, pukul. Dia kirim tentara bulan April kan, bulan April dia kirim tentara ke Sumatera Barat ya dan Riau. Kan itu kan Sumatera Tengah, ya kan. Kemudian kita tahu siapa yang dikirim ke sana. Itu pasukan Diponegoro. Diponegoro itu saat itu sudah dominan oleh perwira-perwira yang dipengaruhi oleh PKI. Malah menurut penelitian Dr. Safruddin Bahar untuk disertasinya, etnik, elit, dan integrasi nasional. Itu malah yang diantara yang dikirim itu bukan pengaruh PKI, ada tentara itu yang sudah anggota PKI gitu. Tentara waktu itu. Nah, Safruddin Bahar ini tentara. Ya. Jadi siapa ideolognya? Yang ahli teritorial dari Diponegoro itu namanya Ali Murtopo, yang kita kenal belakangan jadi menteri apa? Apa doktrin Ali Murtopo? Doktrin dari Ali Murtopo adalah teorinya musuh dari musuh adalah teman. Nah, dia jadikanlah PKI ini musuh PRRI, teman, dan dikerahkanlah PKI ini untuk menghantam PRRI. Ya. Ya. Okay. Nah, itu bisa kita tangkap juga dari buku yoga. Ya. Puncaknya ada waktu itu edaran kasat. Karena Indonesia kan SB. 57 itu setelah daerah memberontak itu keluarlah undang-undang SOB, keadaan bahaya. Keadaan darurat, ya. Keadaan darurat. Untuk mendukung keadaan darurat ini kasat itu mengeluarkan sprint. Sprint itu membentuk di setiap kodam, di setiap divisi militer Angkatan Darat, satu kompi besar. Ya, itu ada sprintnya. Di buku Safruddin Bahar kita satu kompi besar organisasi pertahanan rakyat (OPR), ya kan? Oke. Satu kompi besar dalam istilah militer adalah 150 personil. Tapi Kolonel Pranoto yang menjadi Panglima Kodam 17 Agustus waktu itu membentuk 9 batalion OPR. Nah, OPR ini adalah dari pemuda-pemuda rakyat, underbownya PKI, untuk melawan PRRI. Inilah yang mengancam, membunuh-bunuhi dan menteror, menintimidasi orang-orang PRRI. Oke, jadi doktrin Ali Murtopo tadi. Nah, itulah yang menimbulkan dendam besar. Ya, jadi ada dendam besar antara orang-orang Minang terhadap komunisme dan juga sekaligus pasukan dari Jawa itu ya. Ya. Jadi akhirnya ya, ketika terjadi G30S, jadi setelah PRRI dipukul, 61 pemimpin-pemimpinnya ditangkap, ditahan sama Bung Karno, itu OPR itu merajalela di Sumatera Barat, mengintimidasi orang, kamu orang kalah, PRRI orang kalah.
Pada kata yoga, 90% rakyat Sumatera Barat itu adalah pendukung PRRI. Bayangkanlah itu. Ini yang diteror oleh OPR yang dibina oleh PKI, ya, karena dia dari pemuda rakyat. Ketika dia jadi 30 SPKI, semuanya ini membalaskan dendam ini kepada OPR yang banyak itu. Tapi banyak yang dibunuhi dan banyak juga yang akhirnya tobat gitu atau melarikan diri. Baik. Itu endingnya. Ya. Terima kasih. Ini luar biasa nih kalau ngobrol sama Bang Hasan. Kapan kamu mesti kita ngobrol lagi tentang Sumatera Barat? Terima kasih boleh, Bang Caniago, Adinda Fikrul. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.